Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du hadratal muhtaramin ma'asyiral kurama wal a'izza, para pengurus Nahdlatul Ulama ranting kauman khususipun Syuriatan Tanfidiyatan yang saya hormati semua pengurus ranting sepasar Kliwon Syuriatan Tanfidiyatan, wabil khusus sedaya pengurus MWC Pasar Kliwon Syuriatan Tanfidiyatan, para sepuh, wene sepuh, para alim, para guru, para kiai yang hadir pada malam hari ini Lailatul Ijtima' MWC NU Pasar Kliwon yang bertepatan di ranting kauman. Mugi-mugi kembali kula kali panjenengan dilanggar hidayat malam hari ini dados wasilah, dados lantaran sumben saged kempal teng surganipun Gusti Allah kaliyan para muassis Nahdlatul Ulama, kempal kali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, para pengurus, kita lanjutkan kajian kitab Daqaiqul Ahbar. Malam hari ini Al-Babus Sani wal Ishrunah. Betul? Hah? Hah? Pira? 18 bukan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan tentang masalah fana'il asya' bi amrillahi ta'ala. Kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah meyakini rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada qada qadar, iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari di mana manusia, makhluk, tumbuhan, binatang semuanya, langit, bumi, gunung fana, binasa atau rusak. Dikatakan di sini yu'maru malakul mauti ayyafniyal bihar. Malaikat maut diperintah oleh Allah untuk membinasakan, untuk menghabiskan lautan. Jadi lautan kama qala ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu
besok itu akan hancur binasa illa wajah, kecuali adatnya Allah. Setelah malaikat maut diperintah oleh Allah untuk membinasakan lautan, fayati malakul mauti ilal bihar, maka malaikat maut datang ke segoro. Fayaqul, kemudian malaikat maut berkata, qad ingqadat muddatuka, wis entek masamu, kontrakmu wis rampung. Fayaqulul bahru, lautan menjawab, i'dzinli hatta anuhu ala nafsi, tolong kasih izin aku agar aku bisa sambat nang awakku dewi. Itu kata lautan kepada malaikat maut. Fayaqulu, kemudian laut itu berkata kepada dirinya sendiri, aina amwaji, di mana ombakku yang gagah perkasa, wa aina ajaibi, dan di manakah keajaiban-keajaiban yang selama ini aku banggakan. Ini laut bicara nang awake dhewe. Wa qad jaa amrullahi, saat ini sudah datang perintah Allah. Fayusihu alaiha malakul mauti sayhatan, kemudian malaikat maut bengok satu kali bengokan, faka'annama ahalam yakun, satu kali bengok malaikat maut segoro sat, ya, satu kali bengok malaikat maut segoro sat. Kemudian summayati ilal jibal, setelah itu malaikat maut diperintah oleh Allah untuk mendatangi gunung-gunung. Fayaqulu qad inqadat muddatuka, wis entek masamu wahai gunung, kata malaikat maut. Fataqulul jibalu, kemudian gunung berkata, i'dzilli hatta anuha ala nafsi, tolong izinkan aku agar aku bisa sambat nang awak, apa sambat apa nang awak dewi itu apa namanya? Awakku itu apa namanya? Wong Jawa apa namanya? Ngeluh, ngeluh, ya ngeluh ya, ya ngeluh ya sambat ya. Mbok menawa ono bahasa sing pas gitu, apa gitu. Jadi kayak menyesali gitu, kayak menyesali awake dhewe yang dulu ombaknya dibanggakan, pantainya yang indah, gelombangnya kemana sekarang, itu kata lautan. Nah, gunung itu juga demikian, minta izin kepada malaikat maut untuk sambat nang awake dhewe, mengeluh. Apa yang dikatakan oleh gunung itu, fayaqulu al-jibalu, fayaqulul jibal fataqulu aina su'udi, di manakah tanjaan-tanjaan, jalan-jalan yang terjal yang dulu dibanggakan, tebing-tebingnya yang dibanggakan. Wa aina kuwati, di manakah kekuatanku sekarang yang dulu dibanggakan. Kita tahu bahwasanya gunung itu diciptakan oleh Allah sebagai stabilitas bumi. Jadi semenjak bumi diciptakan oleh Allah, bumi itu goncang. Kemudian oleh Allah dikei gunung, dikei paku, istilahnya gunung itu paku bumi. Kemudian bumi ini jadi stabil. Makanya gunung itu kuat. Sehingga di sini sambati aina kuwati, di manakah kekuatanku saat ini. Wa qad jaa amrullah, sudah datang perintah Allah. Fayusihu alaiha sayhatan, kemudian malaikat maut bengok meneh satu kali bengokan, fatadzubu, maka gunung itu langsung acur, langsung rata dengan tanah. Ya. Kemudian setelah itu summayati ilal ard,
Malaikat maut datang ke bumi, fayaqulu, kemudian malaikat maut berkata, ingqadat muddatuka, wis entek masamu saiki bumi. Fataqulul ardu, kemudian bumi berkata, i'dzilli hatta anuha ala nafsi. Sama seperti lautan dan gunung, tolong kasih izin dulu aku, agar aku bisa sambat nang awakku. Apa yang dikatakan oleh bumi? Fatakulu aina muluki, dimanakah keraton-keratonku, dimanakah kerajaan-kerajaan yang megah, yang mewah, yang selama ini berdiri di atasku, dimanakah istana-istana yang aku banggakan dulu. Wa aina asjari, dimanakah taman-tamanku yang indah, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang indah. Wa anhari, dan juga sungai-sungai serta taman-taman, danau-danau dan kolam-kolam renang yang dibanggakan. Sudah hilang semua. Wa anwa'in nabati, dan dimanakah berbagai macam daripada buah-buahan yang nikmat, buah-buahan yang enak, sekarang sudah habis semua. Fayasihu 'alaiha al-malakul maut, fayasihu 'alaiha malakul maut sayhatan, kemudian malaikat maut bengok meneh satu kali, fatatasaqatu, maka bumi itu hancur lebur, jatuh remuk. Wa taguru uyunuha, kemudian malaikat maut setelah bumi itu hancur lebur dan semua sumber-sumber mata airnya sudah hilang, ya. Summa yas'udu ilas sama, malaikat maut naik ke langit. Fayusihu, kemudian malaikat maut bengok. Fatangkasifus syamsu wal qamar, maka matahari, rembulan jadi hancur, jadi hilang sirna. Watatana sorun nujum, kemudian jadi acur, bintang-bintang jadi berantakan, acur lebur. Summa yaqulullah, kemudian Allah berkata, ya malakal mauti man baqiya min khalqi, wahai malaikat maut, siapakah yang masih tersisa dari hambaku, kata Allah. Langit hancur, bumi hancur, gunung hancur, lautan hancur. Sopo sing ijik urip sari Gusti Allah, takok nang malaikat maut. Fayaqulu, kemudian malaikat maut berkata, ilahi antal hayyul ladzi la yamutu, engkau adalah Ad-Dat yang tidak akan pernah mati. Baqiya Jibril, sing ijik urip sakniki Jibril. Wa Mikail, malaikat Mikail. Wa Israfil, dan malaikat Israfil. Wa hamlatul arsy, dan malaikat sing mikul aras. Kui sing ijik Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat hamlatul arsy. Malaikat hamlatul arsy niku malaikat sing mikul aras. Jadi aras niku saking gedene diisyarahkan sampai dipikul oleh malaikat. Kok andaikan aras itu digambarkan oleh para ulama jiglok neng dunyo, jiglok neng dunyo, keserempet sithik kowe. Dunyo niku dadi peyek. Kok andaikan aras niku jiglok neng dunyo. Jadi berlipat-lipat, beribu-ribu kali lipat gedene aras. Dunyo niku bumi itu paling kecil. Makanya dadak dipikul oleh malaikat. Kemudian wa ana abdukad dhaif, nggih kula melih sing ijik urip, jari malaikat malaikat maut. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah memerintahkan, ikbit arwahahum, cabut roh-roh mereka. Malaikat Jibril kon cabut, malaikat Mikail kon cabut, Israfil, malaikat hamlatul arsy yang mikul aras juga kon cabut karo Gusti Allah. Summa yaqulullah, kemudian Allah berkata, Allah berfirman, ya malakal maut, wahai malaikat maut. Setelah disuruh cabut oleh Allah,
malaikat Jibril lan sak pituruti fayagbadu arwahahum. Kemudian malaikat maut mencabut Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat yang memikul aras, semuanya dicabut oleh malaikat maut. Setelah demikian Allah berkata lagi kepada malaikat maut, ya malakal mauti alam tasma qauli kullu nafsin dha'iqatul maut. Apakah engkau tidak mendengar bahwasanya aku pernah berkata kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Dha'iq niku nyicip, bukan mati tapi nyicip, nyicipi mati, ngicipi nggih. Kaya wong ngicipi niku biasane ngicipi wedang kira-kira sithik apa akeh? Sithik, ngicip sithik. Yen ngentintek iki ora ngicip, ngelak kuwi jenenge ya. Ngicip sithik. Ini ngicip namanya. Makanya bahasa dalam Al-Qur'an itu bukan kullu nafsin dha'iqatun, bukan kullu nafsin al-maut atau al-mayyit, tapi dha'iq, ngicipi mati. Karena kenapa kematian kok dibahasakan ngicip? Karena mati itu cuma sebentar. Mati cuma la yadzukunal mautah illal mautatal ula, kata Quran. Manusia itu tidak akan mati kecuali mati sekali. Jadi mati itu nang dunya tok. Umpama jenengan mati jam 7, jam 1 dikubur berarti mung 7 jam tok mati. Bar niku pun urip meneh nang kuburan wis ora mati meneh. La yadzukunal mauta illal mautatal ula. Jadi mati itu hanya sekali. Kemudian apakah kau tidak mendengar bahwa setiap jiwa itu pasti akan ngicipi mati, kata Allah. Wa anta khalqun min khalqi, sementara engkau adalah salah satu daripada makhlukku. Mut anta fayamuta. Kemudian oleh Allah malaikat maut itu disuruh mati. Mut mati osiro. Mut anta mati osiro. Malaikat maut, malaikat Azrail fayamuta, kemudian mati. Nah ini satu riwayat. Wa fil khabar, jadi ada dua versi kematian malaikat maut itu, ada dua riwayat. Yang pertama Allah memerintahkan langsung kepada malaikat maut agar mati. Mut anta, mati yo kui malaikat maut, fayamuta, kemudian mati. Riwayat yang kedua, wa fi khabarin akhar summa ya'muruhu Allahu biqabdi ruhi nafsi. Allah memerintahkan kepada malaikat maut agar malaikat maut itu mencabut roh dewi. Ini riwayat kedua, nggih. Yang pertama Allah memerintahkan malaikat maut mati, langsung mati. Riwayat yang kedua Allah memerintahkan malaikat maut agar mencabut nyawa dewi. Kemudian karena disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawa dewi, fayaji'u ila maudhi'in bainal jannati wan nar. Maka malaikat maut mendatangi suatu tempat di tengah-tengah antara neraka karo surga. Tengah-tengah. Ya. Surga, neraka. Malaikat maut nang tengah-tengah. Ya. Apa yang dilakukan oleh malaikat maut di situ? Wa yaj'alu basarahu ila sama. Di saat itu di tengah-tengah antara surga dan neraka, malaikat maut dangak ngoten. Nyawang langit, nyawang arah atas. Sama itu bukan langit maknanya, asli nih. Sama niku atas. Jadi melihat ke atas. Fayatra'u ruhahu fayasihu sayhatan wahidah. Kemudian setelah dangak ke langit itu rohnya metu, brojol roh.
roh malaikat maut brojol. Apa yang terjadi? Fayasihu sayhatan wahidah, malaikat maut di saat roh metu itu bengok, buanter. Laukanatil khalaiku kulluhum fil hayati, kok andaikan saat itu ada makhluk hidup, margone saat itu wis ra enek wong meneh, wong kauman wis ra enek kabeh. Kok andaikan enek makhluk hidup di saat malaikat maut niku bengok, apa yang terjadi? Maka lama tau min sayhatihi, maka makhluk hidup atau wong sing krungu bengoke malaikat maut itu mati seketika. Kuwi krungu bengoke tok, menungso langsung mati. Yen krungu bengoke malaikat maut pas nyabut nyawane dhewe. Kira-kira yen dicabut dhewe, kira-kira banter apa alon-alon? Kayak kita kenek duri, nggih, atau nyabut untu. Kira-kira nyabut untune wong karo untu dhewe banter pundi? Yen nyabut untu dhewe kan loro sithik diculke nggih. Yen loro untune wong karepmu wis semaput wis karepmu sendal. Malaikat maut itu mencabut roh dhewe. Sebegitu parahnya bengoke malaikat maut itu sampai saking dahsate. Kok andaikan ada makhluk hidup saat itu krungu bengoke malaikat maut, lama tahu min syihati, maka orang itu akan mati karena bengokane malaikat maut. Saking buanteri apa saking dahsyat ini. Sumayakul, kemudian malaikat maut berkata di saat dia merasakan sakit dicabut roh, dicabut nyawa itu, malaikat maut bergumam berkata, lau alimtu anna fi naz'ir ruhi hadhihi syiddah, lau alimtu, ko andaikan aku tahu, anna fi naz'ir ruhi hadhihi syiddah, ko andaikan dicabutnya roh itu koyok ngene lorone, lakuntu ala qabdi arwahil mu'minina asfaku, maka aku bakal alon-alon yen nyabut nyawai wong kauman. Yen ngerti aku dicabut nyawa itu lorone koyok ngono, maka pasti aku bakal alon-alon yen nyabut nyawane wong mukmin. Kemudian setelah kui summayamutu, kemudian malaikat maut mati, fala yabqa ahadun, saat itulah tidak ada satu makhluk hidup pun yang ada di alam dunia ini, sehingga kalimat di dalam Al-Quran kullu syai'in, segala sesuatu, halikun, binasa, illa wajhah, kecuali dzatnya Allah. Kalimat itu besok pasnya, hakikatnya. Jadi kalimat itu segala sesuatu itu binasa kecuali dzatnya Allah. Kalau diucapkan sekarang ya kan kurang cocok ya. Masalahnya kabeh sih komplit. Menungso enek, gunung enek, langit enek. Nah ini besok setelah malaikat maut mati, malaikat-malaikat kabeh mati, semua makhluk binasa hancur. Ini ayat ini kemudian Allah berfirman kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu binasa kecuali dzatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi khabarin ahar, ada riwayat yang lain, yaqulullah, Allah berkata, idhab, pergilah kepada malaikat maut, idhab, pergilah malaikat maut, wamut, dan matilah, bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka. Fayamutu hunaka, kemudian malaikat maut meninggal di antara surga dan neraka itu, wala yabqa syai'un wairullah, dan setelah meninggalnya malaikat maut tidak ada lagi sesuatu apapun di dunia ini selain Allah.
Fayabqad dunya kharaban, masya Allah. Maka dunia itu tinggal puing-puing saja. Nah, itu yang dimaksud ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi pada hakikatnya semua makhluk hidup, semua yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah ciptaan Allah, harus tunduk nang karepe sing nyiptake, harus tunduk nang karepe pencipta. Karena pada hakikatnya menungso niku hanyalah menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karenanya apapun amal kita, yang menjadi prioritas kita itu adalah legalitas dari Allah. Karena kita itu hamba Allah. Yang terpenting legalitas dari Allah. Kok andaikan dikon pilih legalitas dari manusia apa dari Allah? Ya pasti dari Allah. Legalitas dari manusia itu ya penting, tapi yang terpenting legalitas dari Allah. Kok andaikan Allah sudah melegalkan amal kita, ya wis amalmu wis cocok nang aku, wis karepmu. Wong sak dunya ora cocok, ya karepmu wong dudu hambane menungso kok ya. Ya, podo jenengan milu bos. Jenengan milu bos. Bos sing ngomong, "Wah, garapanmu apik." Kuwi yen ngono tok kuwi tak munggah ki blonjomu. Lah bos-bos yang lain ngomong, karyawan-karyawan yang lain ngomong, garapanmu ku elek koyo ngono. Kira-kira omongane wong liya penting ora? Ora penting, sing penting lak bos ya. Nah, itulah yang dimaksud kullu syai'in halikun illa wajah. Makanya kita di dalam beramal prioritaskan legalitas dari Allah. Yang penting menjadi prioritas kita, Allah mengakui hamba kepada kita, bukan hanya kita yang mengaku hambane Allah. Podo karo ngoten, kowe hambane Allah, kira-kira hamba Allah itu engkau wis diakui Gusti Allah ora? Kowe kenal presiden ora? Ngerti po? Bu kenal. Presiden ngerti kowe po? Mbuh. Manusia yang diakui oleh Allah dalam Al-Quran sehubungan dengan Isra Mi'raj itu hanya Nabi Muhammad. Makanya di dalam Isra Mi'raj kalimatnya pakai subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya, bukan menjalankan nabinya, bukan menjalankan rasulnya, bukan menjalankan Muhammad, tapi yang dijalankan kehambaannya. Artinya apa? Kita tahu bahwasanya semua para nabi tidak ada yang diundang oleh Allah hadir di istana Allah kecuali Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah itu sudah diakui oleh Allah menjadi seorang yang menjadi hamba Allah. Nah, pengakuan itulah yang kita butuhkan. Pramila, yang penting itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang nanti akan menjadi tiket awak dewi menuju surgane Gusti Allah. Podo karo pengurus NU yang ngono. Ya. Awak dewi dadi pengurus NU ki kira-kira wis diakui santri apa ora karo Mbah Hasyim. Jangan-jangan mong awak dewi sing ngaku-ngaku tok ya. Makanya apa yang menjadi tugas kita sebagai ranting, mari jalankan tugasnya sesuai kemampuannya masing-masing. Okay? Sesuai keahliannya masing-masing. Yang ahli sekretaris jalankan sekretarisnya, yang bendahara punya kemampuan untuk kolek duit, yen randuwe kemampuan kolek duit miaira tuyul apa-apa, menjalankan tugas masing-masing sesuai kemampuan
karena Allah tidak akan membebani di luar batas kemampuan manusia. Oleh karenanya, ikhwani rahimakumullah, dalam pertemuan Lailatul Ijtima' malam hari ini mudah-mudahan menjadi Lailatul Ijtima' yang mubarakah untuk kita pengurus NU khususnya dan untuk masyarakat kauman pada umumnya. Mudah-mudahan semua pengurus pinaringan istiqomah, diakui oleh Bahasim menjadi santrinya, diakui oleh para ulama, para solehin menjadi santrinya, sehingga kita bisa berkumpul besok di surga Allah bersama para ulama-ulama, bersama para anbiya, bersama dengan para muassis. Wa ala hadhihi niyah al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.